Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwah sekalian, para jamaah azanillahu wa iyyakum, kita terjemahkan khutbah Jumat yang disampaikan oleh khatib pada kesempatan kali ini membahas tema seputar husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa setelah khatib memulai khutbahnya dengan pujian pada Allah dan salawat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau membawakan sebuah hadis yang insyaallah pernah antum dengar, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu adzan billahi azza wajal. Jangan sampai seorang dari kalian meninggal dunia melainkan dia dalam keadaan berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai suudzon. Hadis sahih riwayat Muslim. Dan dalam riwayat yang lainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Ya, sesungguhnya ya, persangkaan aku terhadap hambaku itu sebagaimana persangkaan hambaku terhadapku. Ya, persangkaan Allah kepada hamba sama seperti apa yang disangkakan hamba kepada Allah. Ya. Nah, kemudian disyarah oleh khatib makna dari hadis ini, bahwasanya seorang muslim hendaknya dia berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu maha mulia, ya, maha dermawan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha pengampun, maha menyayangi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa-dosa hambanya. Bahwasanya Allah itu maha menerima taubat hamba ketika hamba itu bertobat kepadanya, ya. Seorang muslim dia berhusnudzon bahwasanya karunia Allah itu agung, ya, sehingga dia berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan beramal saleh dan bertobat, ya. Jadi tidak sekedar berhusnudzon saja, tapi husnudzon dibarengi dengan kebaikan, dengan amal saleh, dengan amal ketaatan, ya. Nah, ini maknanya. Jadi maksudnya kalau seorang berdoa husnudzon bahwasanya Allah akan menerima doanya, akan mengabulkan doanya. Kalau dia bertobat, husnudzon Allah itu menerima taubatnya. Kalau dia istighfar, husnudzon Allah mengampuni dosanya dan yang semacamnya. Ya, intinya senantiasa berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang hamba dia berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala sementara dia bermaksiat. Ya, ini husnudzon yang keliru. Seorang berhusnudzon pada Allah tapi dia apa? Bermaksiat, terus bermaksiat. Ini keliru. Ya, sebaliknya, hendaknya dia berhusnudzon pada Allah disertai dengan beramal saleh, disertai dengan taubat, ya, bersungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan, ya. Adapun berhusnudzon atau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan lancang dalam bermaksiat, ya, terus-menerus melakukan kemaksiatan, ini namanya hamba yang tertipu, ya. Dan ini tidak diperbolehkan. Ya, semestinya dia senantiasa berhusnudzon pada Allah, bahwasanya Allah maha menerima taubatnya, bahwasanya Allah maha pengampun, ya. Dan dia berusaha untuk mendapatkan sebab-sebab ampunan, berusaha untuk mendapatkan sebab-sebab agar taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Entah bersedekah, ya, kepada fakir miskin, memperbanyak istighfar, bertaubat, menyesal, ya, menjauhi kemaksiatan yang dilakukan, ya. Kemudian selain itu juga dia memperbanyak amal soleh, dan terus dia pokoknya berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu menerima amalannya, ya, dan bahwasanya Allah tidak akan menolak amal kebaikannya. Ada sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, walladzi la ilaha ghairu ma utiya 'abdun mu'minun syai'an khairan min husnidzan, ya, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali dia semata, seorang hamba tidaklah diberi sesuatu yang lebih baik daripada husnudzan. Ya. Jadi seorang hamba tidaklah diberi sesuatu pemberian yang lebih baik, ya, daripada husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini kata Abdullah bin Mas'ud, ya. Kemudian juga beliau mengatakan,
walladzi la ilaha ghairu, demi Allah yang tiada sesembahan yang hak kecuali hanya Dia semata. Tidaklah seorang hamba dia berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan berikan kepadanya apa yang dia sangkakan tersebut, ya. Dan dia yakin bahwasanya kebaikan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala semata, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba berhusnudzon pada Allah, Allah akan beri. Ya, ketika dia berhusnudzon pada Allah, maka Allah akan beri. Makanya jangan suudzon pada Allah, ya. Suudzon pada Allah bisa menjadi sebab seseorang itu mendapatkan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia sangkakan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, sebagaimana 3 orang di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu tidak ikut perang Tabuk. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyingkap dari mereka rasa kesempitan dan kesedihan, melainkan setelah mereka berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat apa? At-Taubah. Bisa dilihat antum terjemahannya 117 118. Allah mengatakan di ayat 117, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansari alladhina taba'uhu fi sa'atil 'usrah min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Ayat ini dulu ya, 117. Sungguh kata Allah telah menerima taubat Nabi, taubat orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Ia mengikuti Nabi pada masa-masa sulit, ya. Makanya perang Tabuk juga disebut sebagai perang al-usrah, perang yang sulit pada saat itu, ya, sa'atul usrah, jaisul usrah, ya, pasukan perang Tabuk, ya. Jadi Allah menerima taubat mereka setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, ya, karena beratnya. Kemudian Allah menerima taubat mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka. Itu untuk ayat ke 117. Kelanjutannya, wa 'ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwa tawwabur rahim. Juga Allah menerima, ya, taubat terhadap 3 orang yang ditinggalkan hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui, ya, mereka dhannu, ya, dhannu, mereka berdzan, ya, berhusnudzan, mereka berprasangka. Bahkan dalam beberapa ayat kata dzan itu juga bisa diartikan yakin, ya. Makanya di sini diartikan serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari sisaan Allah melainkan kepadanya semata, ya. Kalau dilihat di ayatnya wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi, dan mereka, ya, menyangka atau berhusnudzon pada Allah atau yakin pada Allah bahwasanya tidak ada tempat berlari dari sisa Allah kecuali hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, setelah mereka husnudzon, akhirnya apa yang Allah sampaikan, tsumma taba 'alaihim liyatubu, ya. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya, ya. Innallaha huwa tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, Maha penyayang, ya. Setelah mereka husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya khatib mengatakan tadi, coba kita perhatikan firman Allah wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih, ya. Yaitu tatkala mereka berhusnudzon pada Allah, ketika mereka berhusnudzon pada Allah, maka Allah memberikan taubat pada mereka, menerima taubat mereka, ya. Nah, ini faidah dari husnudzan yang Allah telah berikan pada mereka, di antara pada Ka'ab bin Malik dan 2 saudaranya, 2 sahabat yang lainnya radhiyallahu ta'ala 'anil sahabati ajma'in.
Kemudian Rasulullah SAW pun dalam sebuah hadisnya pernah mengatakan, man nazalat bihi faqatun fa anzalaha bin nas lam tusadda faqatuhu. Siapa yang tertimpa suatu kesulitan, lalu kesulitan tersebut dia kembalikan pada manusia, ya maka tidak akan Allah tutupi kesulitan tersebut, ya. Allah berikan cobaan dengan kesulitan, tapi ternyata dia diturunkan pada manusia. Itu dia berharap dari manusia, ya maka Allah akan tidak akan tutup kesulitan tersebut. Wa man nazalat bihi faqatun fa anzalallahu billah fa yushikullahu lahu birizqin ajilin aw ajil. Dan siapa yang mendapatkan suatu kesulitan kemudian dia kembalikan pada Allah, ya, dia berharap pada Allah, dia husnudzon pada Allah, dia lakukan hal-hal yang baik supaya kesulitan tersebut bisa hilang, maka sudah begitu dekat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan padanya solusi, memberikan rezeki baik cepat ataupun lambat, ya. Jadi kalau ada masalah, ya, yang semestinya kita jadikan tempat curhat adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan bisa jadi hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Keluhkan semuanya kepada Allah, karena segala sesuatu yang menimpa manusia itu tidak lepas dari takdir Allah, baik yang baik ataupun yang buruk. Dan dibalik itu insyaallah ada lutfullah, ada kelembutan Allah, akan memberikan keindahan pada kita, kebaikan pada kita dengan cara-cara yang bisa jadi awalnya itu adalah tampak bagi kita tidak baik, padahal hakikatnya adalah kebaikan. Nah, makanya khatib kemudian tadi menjelaskan hadis tersebut, ya, maksud mengembalikan kesulitan tersebut pada Allah yaitu engkau yakin dan engkau berprasangka baik pada Allah bahwasanya Allah akan menyingkap hal tersebut dan akan menghilangkannya, ya. Jadi kita yakin yang hanya bisa memberikan bisa menghilangkan kesulitan itu hanya Allah, ya, kita yakin, ya, berarti ini termasuk dari husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan seandainya ikhwas sekalian, seorang mendapatkan suatu kesulitan dan dia meninggal dunia dalam kesulitan tersebut, ya, mendapatkan suatu musibah dan dia meninggal dunia dalam musibah tersebut, ya, selama dia sesuai jalur, ya, dia sabar, maka itu adalah kebaikan baginya, ya, maka itu adalah kebaikan baginya, dan meninggalnya termasuk meninggal dalam keadaan yang baik atau husnul khatimah, ya. Dan itu termasuk salah satu cara Allah mengangkat atau menyingkap kesulitan yang ada pada dirinya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Ini selanjutnya untuk orang yang berdoa. Berdoalah kalian sementara kalian yakin dengan ijabah dari Allah, ya. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah bahwasanya Allah itu tidak akan mengijabahi doa dari hati yang lalai lagi lupa atau lupa lagi lalai. Ya, makanya dalam doa di antara adabnya yakin, ya, dengan ijabah. Yang kemudian jangan menganggap seandainya belum dikabulkan, jangan menganggap kemudian kok Allah tidak mengabulkan juga. Ya, itu hak Allah untuk mengabulkan atau tidak. Dan Allah mengabulkan dengan salah satu dari 3 cara yang sering antum mendengarnya. Pertama apa? Disegerakan di dunia. Kedua, diakhirkan di akhirat. Yang ketiga, dihindarkan dari musibah, dari keburukan yang sebanding dengan doa yang dia panjatkan. Ya. Nah, apakah kita tahu Allah sudah melakukan salah satu dari 3 cara ini? Kita tidak tahu, ya. Jadi bisa jadi kita selamat, sehat, walafiat, nyaman, ya, jarang atau bahkan tidak pernah mendapatkan suatu hal yang menyempitkan hati kita, ya, maka bisa jadi karena doa-doa kita, ya, maka tidak ada cara kecuali dengan husnudzon, berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama yakin dengan ijabah. Dan sekali lagi tapi jangan terburu-buru ingin melihat hasilnya, ya, karena Allah mengijabahi doa dengan salah satu dari 3 cara tersebut. Kemudian doa butuh khusyuk, konsentrasi, fokus, ya. Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Ada bisa jadi ada orang doa, ya, atau mungkin ada di kajian ustadznya mendoakan sesuatu dia amin saja, tapi hatinya nggak tahu lari kemana. Ya, itu bukan doa yang baik. Ya, doa yang baik adalah yang khusyuk, yang fokus, yang konsentrasi, ya. Makanya kalau seandainya seorang, ya, ini hadis sahih, seandainya seorang dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia perbesar harapan terhadap apa yang ada di sisi Allah. Ya, berharap
silahkan berharap apa saja dari apa yang ada di sisi Allah, karena karunia Allah itu, rahmat Allah amatlah luas. Tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa membatasi, ya. Dan jangan lupa berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Khatib melanjutkan, orang yang bisa husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu diantara sebabnya adalah karena rahmat Allah yang begitu luas yang baru saja kita bahas. Ya, karena dia melihat Allah itu amat luas rahmatnya, makanya dia berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis qudsi Rasul mengatakan, lamma qadallahu al-khalqa kataba fi kitabihi fa huwa indahu fawqal arsy. Tatkala Allah menyelesaikan penciptaan, ya, Allah menulis di sebuah catatan di kitab, ya, dan itu berada di sisinya di atas arsy. Apa yang Allah tulis? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, ya, inna rahmati, kalau di sini ghalabat, ya, inna rahmati ghalabat ghadabi. Sungguhnya rahmatku itu mengalahkan murkaku. Dalam riwayat yang lainnya, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mendahului murkaku. Allah akan mendahulukan rahmatnya sebelum murkanya, ya, dan rahmat Allah itu lebih lapang, lebih dominan, ya, daripada murkanya. Makanya ketika demikian, hendaknya seorang dia senantiasa berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menyempitkan apa? Murkanya, jangan seorang fokusnya ke murka Allah, ya. Semestinya dia melihat yang lebih lapang, yang tidak ada batasannya, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tinggal husnudzon pada Allah. Allah akan memberinya pahala, ya. Allah akan memberikan kebaikan padanya. Apa sulitnya? Ya, di satu sisi dia plong. Ya, berbeda dengan orang yang kalau suudzon pada Allah, maka dadanya akan semakin terus sempit dan terus, ya, terus sempit, lama-lama bisa sampai melakukan hal yang tidak baik, ya. Nah, kalau dia tahu bahwasanya rahmat Allah begitu luas, maka dia akan berhusnudzon pada Allah. Yang kemudian kalau dia berhusnudzon pada Allah, maka hal tersebut akan membawanya kepada dua hal, ya. Secara garis besar, secara umum akan membawa kepada dua hal. Yang pertama adalah dia akan mengerjakan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, dia akan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, ya. Karena kebaikan-kebaikan dapat mendatangkan apa? Rahmat Allah. Adapun keburukan-keburukan, kemungkaran dapat mendatangkan apa? Murka Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang dilakukan adalah apa? Berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah dengan melakukan kebaikan, dan berusaha untuk menjauhkan murka Allah dengan meninggalkan kemungkaran dan keburukan dan kemaksiatan. Kemudian Khatib melanjutkan, adapun orang yang mengaku bahwasanya dia husnudzon pada Allah, tapi dia tenggelam dalam kemaksiatan, dia meninggalkan hal-hal yang mulia dan kebaikan-kebaikan, maka ini adalah orang yang dikuasai oleh syaitan, ya. Ini orang yang dikuasai oleh syaitan. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau membedakan antara husnudzon dengan tertipu, ya, persangkaan yang tertipu. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu akan membawanya kepada beramal, ya. Jadi kalau orang berhusnudzon, dia akan beramal, ya, akan beramal kebaikan, ya. Jadi sekali lagi, kalau husnudzon itu akan membawa kepada amalan, ya. Kemudian dia akan termotivasi dengan hal tersebut, dan husnudzon itu akan membantu dirinya untuk melakukan amal saleh, amal kebaikan, ya. Ini yang benar, ini husnudzon yang benar. Adapun ketika seorang husnudzon tapi kemudian menjadikan dirinya malas, ya, kemudian tenggelam ke dalam kemaksiatan, maka ini namanya apa? Tertipu, ya. Ini tertipu. Ya, ini tidak baik seperti ini, ya. Ya, adapun husnudzon, dia berharap, ya, dia berharap siapa yang harapannya membawa dirinya, ya, menarik dirinya kepada ketaatan, ya, dan menarik dirinya untuk meninggalkan kemaksiatan, maka ini harapan yang sahih, yang benar, ya. Tapi siapa yang tadi suudzon, yang bisa membawa dirinya kepada malas, ya, kemudian ternyata itu hanya menjadikan dirinya teledor, lalai, maka orang seperti ini adalah orang yang tertipu, ya. Ini kurang lebih apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Selanjutnya,
Untuk sekian kali khatib menyampaikan pada kita bahwa husnudzan pada Allah Subhanahu wa taala itu harus dibarengi dengan meninggalkan kemaksiatan. Kalau tidak, ya, maka seorang itu berada dalam lingkaran merasa aman dari makar Allah. Ya. Tidak boleh seorang merasa aman dari makar Allah. Ini bahaya. Ya, adapun husnudzan harus disertai dengan melakukan sebab yang bisa membawa kepada kebaikan dan meninggalkan sebab yang bisa membawa kepada keburukan. Ya. Adapun husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia meninggalkan kewajiban-kewajiban, sebaliknya malah melakukan hal yang haram, ya, maka ini adalah yang tercela dan ini berarti bentuk dari merasa aman dari makar Allah. Ini tidak diperbolehkan, ya. Ini tidak diperbolehkan. Merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seseorang itu nanti tidak beramal saleh, ya, tidak melakukan kebaikan, tidak meninggalkan kemaksiatan. Ya, dengan alasan apa? Saya husnudzan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak baik. Ini husnudzan yang orang yang tertipu. Kemudian khatib melanjutkan, sungguhnya husnudzan pada Allah Subhanahu wa taala ini termasuk dari perkara ta'abbudi, ya. Termasuk dari ibadah yang menunjukkan akan keselamatan keimanan seorang hamba, menunjukkan akan keselamatan keyakinan seorang hamba akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa dijadikan barometer. Kalau seorang berhusnudzan kemudian dibarengi dengan kebaikan, maka itu tanda selamat keimanan insyaallah, ya. Tapi kalau dia husnudzan tapi malas-malasan, tidak beramal saleh, bahkan bermaksiat terus-menerus, maka itu, ya, tanda keburukan bagi imannya. Makanya seorang muslim yang dia berhusnudzan pada Allah Subhanahu wa taala, dia akan hidup senantiasa optimis, ya, optimis dengan segala apa saja yang akan dia hadapi, ya, dan dia akan ridha, ya, atau minimal sabar dengan segala musibah yang menimpa dirinya, karena dia tahu bahwasanya semua itu datangnya dari Allah, sehingga dia yakin, ya, akan kebaikan Allah, akan rahmat Allah, akan kebaikan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang menimpa seorang hamba, baik itu hal yang baik ataupun yang buruk. Di balik itu pasti ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat antum, kalau seorang hamba mendapatkan nikmat dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan. Sebaliknya kalau dia mendapatkan musibah kemudian dia bersabar, itu maka itu adalah termasuk kebaikan juga. Dan kehidupan muslim tidak lepas dari dua hal itu. Kalau mau ditambah satu lagi, kalau dia berdosa dia beristighfar, maka tiga hal ini adalah tanda kebahagiaan seorang hamba. Husnudzan pada Allah Subhanahu wa taala berarti seorang mukmin itu meyakini terhadap apa saja yang baik bagi Allah, ya, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan merahmati hamba-hambanya yang bisa jadi itu awalnya berhak untuk mendapatkan hukuman, ya. Makanya dia kemudian husnudzan, hamba itu husnudzan bahwasanya Allah akan beri maaf pada mereka apabila mereka taubat, apabila mereka kembali pada Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka fokus menghadap Allah dengan ketaatan-ketaatan, dengan ibadah-ibadah, ya. Dan husnudzan berarti seorang meyakini bahwasanya Allah itu memiliki hikmah dari setiap apa yang dia takdirkan, ya. Makanya tidak ada sikap yang baik melainkan hendaknya seorang muslim senantiasa berhusnudzan pada Allah Subhanahu wa taala dan yakin, ya, yakin terhadapnya. Allah mengatakan la tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Kamu tidak tahu, ya, bisa jadi Allah akan memberikan, ya, sesuatu atau akan menjadikan sesuatu setelah itu, ya, akan ada kebaikan, ya, dan ini kita tidak tahu, bisa jadi. Dan senantiasa kelembutan Allah Subhanahu wa taala itu akan Allah berikan pada hambanya selama dia husnudzan pada Allah, bersyukur atas nikmat-nikmatnya, kemudian tunduk padanya, ya, dengan rasa harap dan dengan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Selama dia yakin bahwasanya segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini adalah milik Allah semata, dan selama dia yakin bahwasanya Allah tidak melakukan sesuatu, ya, tidak akan terjadi sesuatu melainkan dengan takdir dari Allah, ya. Selama seorang hamba yakin bahwasanya hanya Allah yang maha memberi dan maha mencegah, bahwa Allah semata yang memiliki rahmat dan karunia yang begitu
luas ya. Selama hamba husnudzan, maka itu adalah kebaikan dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan bagi hamba tersebut. Itu kurang lebih ikhwah sekalian khutbah Jumat yang disampaikan oleh khatib pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman katsiran.